Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan juga luar biasa gitu ya. Nah, jumpa lagi di pertemuan ke-11 mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi. Kalau dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang strukturalisme, kemudian voluntarisme, fungsionalisme, dan gestalt. Nah, kali ini di pertemuan ke-11 kita nanti akan belajar bareng-bareng, akan sharing bareng-bareng terkait dengan salah satu aliran yang saya yakin teman-teman sudah nggak asing lagi sih, karena di PU, di pengantar psikologi atau pengantar psikologi kayak kalau nggak salah itu teman-teman juga sudah belajar juga gitu. Nah, kita nanti di pertemuan ke-11 akan belajar tentang salah satu aliran yakni yang namanya behaviorism gitu ya. Oke, kita langsung saja kita bahas sebentar ya. Nah, oke. Oke, nanti di pertemuan ke-11 ini kita nanti akan belajar 3 tokoh dari behaviorism, yakni ada Ivan Pavlov, kemudian ada John B. Watson, kemudian ada B.F. Skinner gitu. Nah, 3 tokoh ini adalah 3 tokoh yang mereka memang berkecimpung di bidang behaviorisme gitu. Nah, kali ini kita akan sebelum kita belajar kenalan sama 3 tokoh itu, sama Pavlov, kemudian Watson, sama Skinner, alangkah lebih baik kalau misalnya kita brainstorming dulu ya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya kita pemanasan dulu terkait dengan paradigma behaviorism itu apa sih gitu. Saya yakin teman-teman di PU juga sudah belajar tentang paradigma behaviorism, tetapi mungkin alangkah lebih baik kalau teman-teman ingat-ingat dulu sebenarnya paradigma behaviorisme itu kata kuncinya apa ya gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, behaviorisme seperti namanya behaviorisme ya juga pada dasarnya mereka mempelajari tingkah laku nyata gitu. Nah, tidak seperti aliran-aliran sebelumnya yang mereka jauh lebih abstrak mempelajari kesadaran yang nggak konkret gitu ya. Nah, pandangan behaviorism atau paradigma behaviorism ini mereka jauh lebih ingin mempelajari perilaku-perilaku yang sifatnya nyata. Mengapa demikian? Karena ini merupakan suatu mengcounter dari pandangan sebelumnya gitu. Pandangan-pandangan sebelumnya yang mereka mengatakan bahwa kita harus mempelajari kesadaran. Kesadaran itu bentuknya seperti apa sih gitu. Nah, tetapi pada dasarnya psikologi itu tidak semata-mata mempelajari hal yang sifatnya abstrak gitu. Psikologi itu sebenarnya bisa diamati loh. Psikologi itu merupakan suatu ilmu perilaku yang dia bisa diamati dan itu bisa diinterpretasikan. Diinterpretasikannya menggunakan apa? Menggunakan hal-hal yang bisa kita amati dan itu merupakan tingkah laku yang nyata gitu. Tingkah laku yang nyata. Nah, kenapa demikian? Salah satu poin positifnya adalah ketika kita mempelajari behaviorism, kita akan memiliki validitas eksternal yang bagus. Karena apa? Karena penelitian-penelitian behaviorism ini mempelajari tingkah laku nyata, sehingga itu bisa diukur secara objektif semacam itu. Bisa diukur secara objektif dibandingkan dengan aliran-aliran sebelumnya yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang sifatnya cenderung subjektif dan cenderung sesuai dengan pemikirannya tokoh tersebut semacam itu. Nah, aliran behaviorism ini jauh lebih terbuka, jauh lebih open mind dan jauh lebih objektif gitu karena kita melihat suatu hal yang nyata dan itu bisa diamati tidak hanya dengan pengemuka dari aliran tersebut tetapi juga bisa diamati oleh orang lain semacam itu. Nah, di aliran behaviorism saya rasa teman-teman juga pasti ingat bahwa behaviorism ini merupakan salah satu pioner dari teori belajar ya. Jadi mereka mengemukakan adanya teori belajar yang mengatakan bahwa manusia berperilaku itu merupakan suatu proses belajar yang lingkungan ini memiliki peran yang signifikan gitu. Jadi peranan lingkungan ini merupakan suatu bisa dikatakan suatu stimulus nanti oleh salah satu tokoh gitu. Jadi lingkungan ini memegang peranan penting dan manusia itu berperilaku itu karena adanya pengaruh eksternal dari lingkungan dan ini merupakan suatu proses belajar gitu. Jadi manusia tidak semata-mata
memiliki insting semacam itu nanti. Jadi ada beberapa tokoh yang nanti mengcounter atau memprotes bahwa manusia itu tidak apa ya namanya, tidak mengatakan bahwa manusia itu kita bukan nggak punya insting punya, tetapi ini bukan didewa-dewakan semacam itu. Tetapi kalau yang behaviorism itu lebih mementingkan atau lebih memfokuskan pada manusia ini merupakan makhluk pembelajar loh, dan tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh peranan lingkungannya dan juga proses belajar dalam dirinya semacam itu behaviorism juga. Kemudian di pandangan behaviorism juga mengatakan bahwa semua bentuk tingkah laku manusia ini merupakan hasil belajar yang sifatnya merupakan mekanistik. Nah, ini nanti yang mungkin nanti akan di counter lagi sama tokoh atau aliran berikutnya, kok sifatnya mekanistik sih? Nah, semacam itu. Nanti tapi tunggu ya, kemungkinan kita akan membahas pengcounteran dari behaviorism ini di pertemuan selanjutnya gitu. Tetapi memang kalau menurut aliran behaviorism, tingkah laku manusia ini merupakan sifat atau hasil belajar yang sifatnya itu mekanistik. Jadi melalui proses penguatan. Oh, kalau misalnya ada A, sudah pasti hasilnya B, semacam itu. Jadi mekanistik banget gitu. Nah, padahal belum tentu kalau misalnya menurut aliran berikutnya yang nanti mengcounter pandangan behaviorism, itu kalau misalnya ada stimulus A, bisa jadi hasilnya C atau D, tergantung dari apa, semacam itu. Tetapi kalau behaviorism itu mengatakan bahwa hasil belajar itu sifatnya mekanistik dan bisa diprediksi. Jadi kalau misalnya kita memberikan stimulus A atau memberikan suatu penguatan A yang lewat proses penguatan, maka bisa asumsikan bahwa hasilnya adalah B, semacam itu gitu. Kemudian saya rasa teman-teman juga perlu brainstorming lagi terkait dengan pendekatan behavioristik terhadap kepribadian. Ada dua asumsi ada dua asumsi dasar yang terkait dengan pandangan behaviorism atau behavioristik terhadap kepribadian, yakni yang pertama, perilaku harus dijelaskan dalam pengaruh kausal lingkungan terhadap diri individu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah gini, perilaku kita sebagai manusia ini merupakan suatu proses hasil belajar atau ada pengaruh kausal, ada sebab akibatnya semacam itu. Kalau misalnya lingkungan itu menyebabkan demikian, maka akibatnya adalah perilaku yang demikian gitu. Jadi kalau misalnya nih lingkungannya itu menyebabkan kita suhunya, misalnya kita berada di lingkungan ruangan tertutup, kemudian dengan suhu yang di atas rata-rata tanpa ada ventilasi semacam itu. Nah, itu kan pengaruh kausal lingkungannya adalah suhu udara yang panas, kemudian menyebabkan perilaku apa gitu. Perilakunya bisa jadi kita berupaya untuk mendinginkan diri kita kan, bisa jadi kita kipas-kipas, atau bisa jadi kita berusaha mencari ventilasi dan semacamnya gitu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap manusia harus dibangun berdasarkan riset ilmiah yang objektif. Nah, ini adalah salah satu poin positif dari behaviorism, teman-teman. Jadi tidak hanya mengagung-agungkan subjektivitas dan pemikiran dari tokoh A gitu, tetapi tokoh A ini mengemukakan sesuatu dan sebenarnya bisa dipraktekkan oleh orang lain gitu. Jadi nanti teman-teman ketika belajar terkait dengan tiga tokoh tadi, tokoh siapa tadi? Tiga tokoh ini, Pavlov, kemudian Watson, sama Skinner, nanti mereka akan kebanyakan mereka melakukan eksperimen gitu. Nah, tujuannya apa? Karena tujuannya supaya perilaku atau pemahaman objektif terkait dengan pemahaman tentang manusia ini bisa dilihat dan bisa dilihat secara objektif semacam itu. Jadi tidak hanya si penemu saja, tetapi orang lain juga bisa mempraktekannya, kemudian habis itu bisa memandang, oh memang ternyata benar ya kalau misalnya ada stimulus A, kemungkinan hasilnya adalah B gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu merupakan asumsi dasar dari behavioristik terhadap kepribadian gitu. Jadi karena nanti banyak yang melakukan eksperimen, jadi otomatis perilaku tersebut biasanya akan dikontrol gitu. Nah, behaviorism ini tadi juga
gini teman-teman, ada salah satu kritik yang mungkin perlu teman-teman perhatikan terkait dengan pandangan behaviorism, yakni karena mereka kebanyakan melakukan eksperimen. Nah, eksperimen yang dilakukan adalah eksperimen tentunya tidak terhadap manusia. Mungkin ada satu tokoh yang mereka ada salah satu tokoh yang dia melakukan eksperimen terhadap manusia gitu, tapi nanti kemungkinan akan dikritik gitu. Nah, kebanyakan tokoh-tokoh behaviorism ini melakukan eksperimennya itu terhadap hewan, kemudian dianalogikan bahwa kemungkinan kalau misalnya manusia dikasih stimulus semacam itu, responnya juga nggak akan jauh berbeda kok ya, semacam itu. Nah, itu merupakan salah satu kritikan dari paradigma behaviorism yang nanti akan di-counter sama aliran yang lain semacam itu loh. Manusia loh bukan makhluk mekanistik, manusia loh juga memiliki kemampuan kognitif yang bisa digunakan untuk berpikir dan kemampuan problem solving. Jadi tidak semata-mata dia kalau A kemudian hasilnya B, tidak semacam itu gitu. Jadi nanti mungkin itu bisa kita kaji ulang bareng-bareng dan teman-teman nanti bisa komen di bawah bahwa apa pendapat kalian terkait dengan paradigma behaviorism dan juga positif dan negatifnya gitu. Oke, kita next ya. Saya rasa itu brainstorming kita sudah cukup, bahwa teman-teman juga sudah ingat ini terkait dengan aliran behavioristik itu gitu. Nah, kita kenalan sama tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama adalah Ivan Pavlov gitu. Ivan Pavlov ini orangnya ini berjenggot, kelihatan garang gitu ya. Nah, Ivan Pavlov ini terkenal dengan teorinya yang namanya classical conditioning, teman-teman. Saya rasa teman-teman di pengantar psikologi atau di PU, teman-teman juga sudah mendapatkan materi ini sih ya. Dan saya rasa di beberapa kelompok pasti teman-teman sudah mengenal tokoh yang namanya Ivan Pavlov ini, Ivan Petrovich Pavlov ini ya. Nah, dia terkenal dengan namanya itu teori pembiasaan atau classical conditioning. Nah, maksudnya teori pembiasaan atau classical conditioning itu bagaimana sih? Jadi classical conditioning itu mengatakan bahwa perilakunya manusia itu merupakan suatu perilaku yang bisa dikondisikan karena adanya pembiasaan tertentu atau karena adanya habituasi semacam itu. Jadi kalau misalnya kita berikan stimulus, dibiasakan diberikan stimulus yang sama, kemungkinan nanti akan memberikan respon yang diharapkan, sesuai yang diharapkan semacam itu. Dan itu merupakan proses belajar, teman-teman. Jadi ini teori pembiasaan atau classical conditioning ini merupakan suatu pembelajaran dari rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Maksudnya apa ya? Respon-respon yang ingin dicapai itu apa sih? Maka kita berikan stimulus yang nanti akan memunculkan respon yang demikian gitu. Nah, terus habis itu jenis-jenis belajar yang melibatkan. Nah, terus implikasinya sih ya, implikasinya terhadap kita sebagai manusia, karena gini, Pavlov itu tidak melakukan eksperimen terhadap manusia. Jadi percobaan atau eksperimennya Pavlov yang terkenal adalah percobaannya terhadap anjing. Saya rasa teman-teman juga sudah sangat tahu banget tentang itu. Jadi sebelum kita ke poin 3 ini, kita coba ke next slide dulu ya. Jadi ini eksperimennya Ivan Pavlov terkait dengan anjing. Jadi kenapa kok dia terkenal dengan teori pembiasaan atau classical conditioning? Karena dia mengatakan gini, manusia itu sebenarnya memiliki unconditioned stimulus. Jadi ada stimulus yang dia itu tidak dikondisikan gitu, unconditioned stimulus, kemudian akan memunculkan unconditioned respon gitu. Jadi ada suatu stimulus yang itu tidak dikondisikan, kemudian akan memunculkan respon yang tidak dikondisikan juga, dan itu normalnya atau ya sudah kodratnya semacam itu. Maksudnya sudah kodratnya itu karena apa? Contohnya adalah ini adalah dua gambar yang di atas, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ini adalah sebelum si Pavlov melakukan eksperimen. Jadi kodratnya manusia, kalau kodratnya hewan aja lah, karena dia melakukan eksperimennya kan terhadap anjing ya. Nah, kodratnya anjing ketika mendapatkan
ketika melihat makanan pasti akan mengeluarkan saliva gitu. Itu normalnya atau sudah layak dan sepantasnya, ketika kita melihat makanan pasti kita kepingin makan gitu kan. Jadi ini yang dinamakan unconditioned stimulus gitu. Jadi stimulus yang tidak dikondisikan akan memunculkan respon yang tidak dikondisikan juga. Maksudnya respon normalnya begitu gitu. Kemudian ada juga gini, netral stimulus. Netral stimulus itu adalah kalau misalnya sebenarnya ini bukan suatu stimulus, tapi kalau misalnya si ini itu diberikan bunyi-bunyian ya, ini bunyi-bunyian atau turning fork atau garpu tala, ini yang dia kalau misalnya dipukul dulu, mungkin nanti kalau misalnya kita di mata kuliah psikologi eksperimen, teman-teman akan mendapatkan ini garpu tala. Jadi kalau misalnya ada garpu tala yang semacam itu, kalau misalnya dipukul itu akan menimbulkan bunyi gitu ya. Nah, ada turning fork itu dinamakan netral stimulus. Nah, netral stimulusnya itu adalah kalau misalnya itu bel, garpu tala kan kalau misalnya dipukulkan gitu kan terus akan menimbulkan bunyi ya. Nah, ini netral stimulusnya. Nah, si anjing ini kalau misalnya dikasih bel, dia nggak akan kasih respon apapun gitu. Nggak akan kasih respon apapun, yang diharapkan adalah respon salivanya keluar gitu kan, atau air liurnya keluar. Jadi awalnya si anjing ini hanya mengeluarkan air liur ketika dia melihat makanan, karena itu adalah sudah kodratnya gitu. Nah, tetapi ketika si ada turning fork ini atau mendengar bel, itu dia tidak akan merespon apapun. Nah, si Pavlov ingin mencobakan sesuatu, gimana ya? Kemudian ini yang dinamakan kalau misalnya dia no salivation, jadi tidak ada air liur, itu dinamakan no conditioned response. Jadi ya memang nggak ada respon, bukan unconditioned response ya. No conditioned response itu adalah kalau misalnya diberikan stimulus yang netral, ya berarti netral itu kan flat, tidak ada apapun gitu ya. Ya itu akan menjadi tidak ada respon juga gitu. Nah, kemudian si Pavlov penasaran gimana kalau misalnya neutral stimulus netral ini dikasihkan bareng sama unconditioned stimulus yang sudah kodratnya itu tadi gitu. Itu ya apa ya jadinya gitu. Gimana kalau misalnya si netral stimulus ini dihadirkan bareng sesuatu hal unconditioned stimulus yang ini memang diharapkan ketika melihat itu salivanya keluar. Nah, akhirnya diberikan bareng-bareng gitu. Jadi ada netral stimulus dan unconditioned stimulus diberikan bareng-bareng. Jadi ketika ada bel, kemudian dikasih unconditioned stimulus berupa makanan. Nah, pasti responnya berkali-kali terus ada bel, kasih makan, bel, kasih makan, bel, kasih makan. Nah, ketika dikasih bel, kasih makan itu ada salivation gitu. Ada salivation di anjingnya itu gitu. Jadi si anjing mengeluarkan mengeluarkan air liur. Nah, kalau misalnya yang ini masih selama eksperimen teman-teman. Jadi nomor 3 ini adalah ketika si Pavlov ini penasaran. Ya apa jadinya kalau misalnya si netral stimulus ini diberikan bareng-bareng sama unconditioned stimulus? Apakah si anjing juga tetap mengeluarkan air liur atau enggak gitu. Jadi ada normal stimulus sama unconditioned stimulus diberikan bareng-bareng. Ketika dibunyikan bel, kemudian disodori makanan, nah air liurnya anjing tetap keluar. Itu tetap namanya unconditioned response gitu. Nah, kemudian selama eksperimen setelah diberikan beberapa waktu tertentu, jadi dibiasakan, makanya teorinya Pavlov adalah ini pembiasaan. Jadi dibiasakan semacam itu terus dalam kurun waktu tertentu, ada bel, kemudian ada makanan, ada bel, ada makanan selama beberapa waktu tertentu. Nah, akhirnya ketika si netral stimulus ini diberikan secara single, jadi ini adalah stimulus yang dikondisikan gitu. Ya apa nek semama ini jadi dari netral stimulus ini menjadi conditioned stimulus. Jadi stimulus ini dikondisikan, hanya dikasih turning fork aja. Apakah si anjing juga ada salivation gitu? Apakah ada mengeluarkan air liur gitu. Nah, ternyata hasilnya adalah
Iya, gitu. Jadi setelah dikondisikan, setelah diberikan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu, ketika si turning fork atau bell ini dibunyikan, nah ternyata anjing mengeluarkan salivation gitu ternyata, dan itu menurutnya pemikirannya si anjing, oh berarti aku nanti sebentar lagi akan dapat makanan, dan ini menjadi suatu hal yang menjadi suatu kesenangan atau tanda atau kode gitu semacam itu gitu teman-teman. Terus gimana implikasinya kalau misalnya ini di dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada gitu. Nah, ternyata gini teman, ternyata ada gitu, ternyata adanya. Contohnya adalah implikasinya kita kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari adalah gini. Biasanya saya suka ini nih. Kalau malam-malam itu kan pasti di depan itu kan pasti ada nasi goreng tek-tek ya enggak? Nah, pasti akan memuncul si nasi goreng tek-tek itu kan pasti akan ada bunyi khas ya biasanya kan ada tek-teknya gitu kan. Nah, itu gini teman-teman, kita sudah mengasosiasikan. Nah, maka dari itu salah satu bunyi dari mana teorinya Pavlov adalah adanya proses asosiasi gitu. Jadi manusia itu belajar bahwa satu kejadian itu diikuti oleh kejadian lain gitu. Jadi ini adalah dia mengasosiasikan sesuatu. Maka itu kenapa kok si anjing ini ketika ada turning fork bunyi, ada bell yang berbunyi, itu diasosiasikan bahwa kita nanti aku nanti akan dapat makanan nih. Makanya aku terus habis itu akan mengeluarkan air liurku semacam itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang dipelajari dari Ivan Pavlov bahwa makhluk hidup itu mereka mengasosiasikannya terhadap sesuatu gitu. Jadi individu itu apa namanya? Individu itu belajar bahwa satu kejadian atau suatu stimulus itu pasti akan diikuti oleh kejadian lain gitu. Misalnya kayak saya tadi ya, saya dengar bunyi tek 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 gitu di depan. Nah, saya akan mengasosiasikan bahwa oh asik ada nasi goreng beli kayak gitu kan ya. Nah, itu hal yang dipelajari sama manusia dan implikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, misalnya terus habis itu gini. Salah satu contohnya adalah apa ya? Mulai 11-11. Jadi ada salah satu iklan. Oh sorry, ini nggak boleh sebut e-commerce ya. Nah ada salah satu e-commerce yang dia itu ada goyang itu. Nah e-commerce-nya warnanya orange semacam itu. Nah itu ada bunyi khasnya dan kita mengasosiasikan bahwa oh habis ini kita akan ada Harbolnas nih semacam itu. Jadi apa ya? Banyak sekali hal yang ada di sekitar kita yang ini merupakan pembiasaan gitu teman-teman. Jadi teori pembiasaan atau classical conditioning ini sebenarnya tidak hanya dipakai oleh orang psikologi saja, tapi orang marketing pun juga pakai, kemudian di bidang psikologi industri organisasi juga pakai semacam itu. Tetapi dasarnya ya memang dasarnya berasal dari psikologi ya, dan tapi banyak yang mengaplikasikannya gitu teman-teman. Karena apa? Dia mengasosiasikan gitu. Jadi asosiasi ada dua stimulus gitu ya. Stimulus yang sebelumnya memiliki sedikit pengaruh pada perilaku menjadi memiliki pengaruh dalam memunculkan perilaku tertentu gitu. Jadi apa namanya ya itu tadi ada yang conditioned stimulus, kemudian ada yang netral stimulus yang digabung itu tadi semacam itu, dan itu merupakan karena manusia itu selalu mengasosiasikan sesuatu sih, dan ini dipelajari di Pavlov gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ini kita ke next slide aja. Ini teman-teman, ini ada dua hal yang belum saya jelaskan. Nah, ini adalah penjelasan dari yang tadi sih. Gitu. Nah, kemudian si Pavlov ini juga mengemukakan adanya konsep extinction. Nah, apa itu extinction? Itu adalah gini. Ketika kita sudah mendapatkan ini conditioned response, ini kemudian tiba-tiba hilang gitu. Jadi hilangnya respon yang sudah terkondisi. Jadi dalam misalnya setelah after conditioning gitu. Jadi setelah after conditioning
dalam kurun waktu tertentu ini akan hilang. Jadi akan hilang. Karena apa? Karena ini tidak dibiasakan lagi gitu. Jadi kalau sesuatu hal yang tidak dibiasakan lagi, kemungkinan dia akan menghilang. Nah, kejadian atau event ketika itu hilang, namanya itu adalah konsep extinction. Jadi hilangnya respon yang sudah terkondisi. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, hal yang bisa kita petik adalah kita harus konsisten gitu. Kita harus konsisten dan kita harus repetisi gitu. Ada repetisinya, ada dibiasakan terus supaya apa? Supaya tidak terjadi extinction ini gitu. Karena ketika extinction ini terjadi, maka conditioned responnya juga hilang gitu, semacam itu. Jadi kalau misalnya kita ingin terus mendapatkan respon yang bagus, maka kita harus memberikan conditioned stimulusnya ini juga terus-menerus atau dibiasakan terus gitu, semacam itu. Kemudian si Pavlov juga mengemukakan adanya konsep spontaneous recovery. Nah, spontaneous recovery ini adalah kembalinya lagi respon yang sudah terkondisi gitu. Nah, kembalinya lagi respon yang sudah terkondisi bisa jadi dimunculkan karena apa? Karena dimunculkan lagi adanya stimulus conditioned stimulus ini dimunculkan lagi, kemudian muncul lagi perilaku yang spontan itu tadi, semacam itu. Jadi tidak perlu mengulang dari awal gitu. Karena apa? Di otaknya manusia atau di otaknya makhluk hidup sudah dia mengasosiasikan, oh kalau misalnya aku diberikan stimulus ini, maka aku nanti akan memunculkan respon yang demikian, semacam itu gitu ya. Jadi ada dua konsep setelah si Pavlov ini mengemukakan adanya classical conditioning, kemudian ada proses belajar asosiasi, manusia mengasosiasikannya terhadap sesuatu hal. Nah, pada suatu kurun waktu tertentu, pada ketika si respon ini sudah mencapai titik jenuhnya dan tidak ada pembiasaan lagi secara konsisten, kemungkinan nanti akan muncul extinction. Jadi hilangnya respon yang sudah terkondisi itu gitu. Nah, maka itu kalau misalnya kita sebagai orang yang ingin mendapatkan respon yang bagus terus, maka ya kita harus membiasakan itu terus, macam itu. Nah, kemudian dia juga mengemukakan adanya konsep spontaneous recovery. Nah, konsep spontaneous recovery ini adalah ketika kembalinya respon lagi. Jadi kembalinya respon yang sudah terkondisi itu lagi. Nah, oke, sekarang tokoh kedua. Tokoh kedua dari aliran behaviorism itu adalah John B. Watson gitu. Nah, ini adalah si John B. Watson itu, jadi lumayan ganteng ya teman-teman ya. Oke, John B. Watson ini pernah mengatakan demikian gini teman-teman. Dia memiliki pemikiran bahwa hampir semua perilaku hasil dari pengkondisian dan lingkungan itu membentuk perilaku kita dengan memperkuat kebiasaan tertentu. Nah, John B. Watson ini adalah orang yang mengemukakan bahwa dia adalah memiliki atau sedang belajar dari aliran dia merupakan bukan pencetus ya, jadi dia adalah seorang bapak behaviorism karena dia yang mengklaim dirinya mempelajari aliran ini gitu. Nah, John B. Watson ini adalah salah satu pengikutnya dari Pavlov. Jadi kan Pavlov itu kan kalau misalnya dia melakukan penelitian itu kan terus habis itu kan pasti ditulis di jurnal ya. Nah, si Watson ini mengikuti tulisan-tulisannya dari Pavlov, kemudian dia mengembangkannya kembali gitu. Jadi dia mengemukakan adanya teori stimulus dan respon juga, dan dia memiliki pandangan bahwa tujuan dari psikologi ini bukan meneliti terkait dengan konsep kesadaran yang itu sifatnya abstrak, karena kita di depan tadi sudah mengatakan bahwa psikologi behaviorism itu lebih melihat atau lebih memfokuskan pada perilaku-perilaku yang nyata dan juga objektif semacam itu kan ya. Nah, ternyata terus habis itu dia memiliki pandangan begini teman-teman. Psikologi itu tujuannya itu tidak hanya melihat atau mengkaji terkait dengan kesadarannya manusia, tetapi lebih ke memprediksi dan juga mengontrol perilaku. Dan itu bukan menganalisa kesadaran terdiri dari elemen apa saja, itu tidak semacam itu, karena
kalau di behaviorism itu kan lebih memfokuskan pada perilaku. Nah, si Watson itu berpandangan bahwa kita, kalau misalnya kita belajar psikologi, ya kita itu belajar terkait dengan bagaimana perilaku itu terbentuk, bagaimana kita memprediksi, bagaimana kita memprediksi suatu perilaku ini menjadi sesuai dengan harapan kita, dan bagaimana cara kita mengontrolnya, semacam itu. Sehingga dia munculnya adalah muncul suatu teori yang dinamakan stimulus dan respon. Nah, bagaimana dia mengontrol dan memprediksi suatu perilaku? Dia melakukan penelitiannya dengan menggunakan observasi. Karena apa? Karena di depan kita sudah mengatakan bahwa behaviorism ini adalah yang sifatnya itu objektif. Objektif itu berarti harus observable. Nah, ketika kita mengharapkan meneliti sesuatu yang observable, berarti kan kita harus melihat itu dengan mengamati sesuatu, dan itu bisa dilihat ya, bisa dilihat secara nyata gitu. Kemudian juga metode penelitian yang dilakukan juga menggunakan condition reflex method. Jadi seperti yang dilakukan sama Pavlov, meneliti tentang refleks-refleks yang sudah dikondisikan, semacam itu gitu. Kemudian si Watson juga menolak adanya naluri. Maksudnya menolak adanya naluri karena apa? Karena ini tadi, dia berpandangan bahwa tujuan ilmu psikologi itu bukan menganalisa terkait dengan kesadaran, ada apa saja dari kesadaran itu bukan semacam itu gitu. Maka dari itu dia menolak adanya pengaruh insting terhadap perilaku tertentu. Karena apa? Karena manusia berperilaku itu merupakan proses dari belajar, bukan dari insting, bukan dari naluri, bukan semacam itu gitu. Jadi menurutnya Watson, insting manusia memiliki insting, tapi manusia itu insting yang dimiliki adalah insting-insting yang sederhana, yang merupakan refleks sederhana. Contohnya adalah batuk, kemudian bersihin, semacam itu gitu. Jadi menolak adanya insting yang berpengaruh pada perilakunya manusia, semacam itu, karena dia memiliki pandangan bahwa tujuannya psikologi ini memprediksi dan mengontrol perilaku yang mana itu merupakan suatu hasil belajarnya manusia dari lingkungan eksternalnya, semacam itu. Nah, kemudian Watson juga berpandangan bahwa kegiatan, contohnya gini teman-teman, contohnya yang kenapa kok dia menolak insting, menolak adanya pengaruh insting terhadap perilaku manusia, karena ini tadi, lebih ke stimulus dan respon. Jadi contohnya adalah manusia itu kenapa kok dia berperilaku lapar, karena dia terstimulus adanya makanan dan dia merasa lapar, semacam itu. Jadi makan itu bukan kegiatan naluriah yang itu merupakan insting untuk survival, itu bukan semacam itu, bukan insting untuk mempertahankan diri, tetapi karena ada stimulus dan responnya. Stimulusnya adalah stimulus dia merasa lapar, dia merasa bahwa lambungnya perlu diisi, terus habis itu dia merasa bahwa butuh energi, semacam itu. Jadi ada stimulus semacam itu, akhirnya munculnya kegiatan makan atau perilaku makan, begitu. Bukan suatu insting untuk survive, bukan suatu insting untuk mempertahankan hidup, bukan semacam itu gitu ya. Nah, Watson juga terkenal dengan salah satu penelitiannya yang dia juga melakukan eksperimen. Nah, ini adalah salah satu ilmuwan psikologi yang dia melakukan eksperimennya tidak terhadap hewan gitu. Kalau yang tadi Pavlov kan melakukan penelitiannya kan terhadap anjing. Nah, si Watson ini adalah salah satu ilmuwan psikologi yang dia melakukan penelitiannya langsung kepada manusia. Wow, keren kan? Kalau misalnya kerennya itu, kalau sekarang kita melakukan penelitian semacam ini yang dilakukan si Watson ini, pasti kita sudah langsung dihujat teman-teman gitu. Nah, si Watson ini terkenal dengan eksperimennya terhadap Little Albert gitu. Jadi pasti teman-teman di PU juga sudah tahu terkait dengan Little Albert ini. Jadi si Little Albert itu adalah anak kecil, usianya saya lupa usianya, hitungan bulan saya rasa. Jadi dia kenapa kok si Watson tertarik melakukan penelitiannya terhadap si Little Albert? Karena dia memiliki asumsi bahwa ketakutan manusia itu pada dasarnya memiliki ketakutan dasar gitu, dan yang mana ketakutan dasarnya itu bisa dialihkan atau bisa disubstitusikan ke objek lain atau bisa dipindahkan ke objek lain gitu. Nah,
kalau menurutnya Watson, manusia ini memiliki ketakutan dasar, atau bukan ketakutan sih, menurut saya ketidaknyamanan sih ya, ketidaknyamanan dasar terhadap bunyi noises gitu. Jadi terhadap bunyi apa namanya, bunyi-bunyi yang tidak, bunyi-bunyi yang tidak nyaman gitu, bunyi-bunyi yang keras itu kan membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, idealnya bayi yang masih kecil itu kan pasti dia tidak nyaman ketika dia mendengarkan suara keras, ya enggak? Dia bayi yang masih kecil dia pasti tidak nyaman ketika mendengarkan suara keras. Nah, si Albert ini adalah yang awalnya dia adalah anak yang ceria, kemudian dia pun juga tidak memiliki rasa takut terhadap segala macam benda, termasuk itu yang namanya tikus putih, dia tidak takut gitu. Jadi dia itu awalnya dikasih stimulus banyak, mulai dari boneka-bonekaan, mulai dari tikus putih pun, mulai dari katak pun, itu dia tidak takut gitu. Nah, kemudian si Watson ini memberikan percobaan. Percobaannya adalah ketika jadi behavior conditioning-nya itu adalah si Albert adalah anak yang gembira, kemudian dia tidak memiliki ketakutan terhadap si netral stimulusnya, si tikus putih ini gitu. Nah, kemudian tetapi ada netral stimulusnya itu ketika dia akan menangis kalau misalnya dia mendengarkan bunyi keras. Itu before conditioning ya. Jadi Albert adalah anak atau bayi yang ceria, dia tidak memiliki ketakutan terhadap boneka, terhadap tikus putih pun dia tidak takut, terhadap katak dia tidak takut gitu, terhadap benda-benda semacam itu dia tidak takut. Tetapi ini ada netral refleksnya gitu. Jadi manusia ini memiliki ketakutan dasar yang itu merupakan netral refleks. Kalau misalnya dia mendengarkan bunyi yang keras, boom gitu misalnya, atau cang gitu misalnya. Nah, kemudian dia akan menjadi kaget, otomatis kan kalau itu otomatis sih, reaksi otomatis kita, reaksi spontan kita, reaksi refleks kita, kalau misalnya kita mendengarkan bunyi keras gitu, kemudian kita tiba-tiba akan detak jantung meningkat, kemudian, nah kalau kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol itu, detak jantung kita meningkat, kemudian aduh kok kaget ya gitu, tetapi kan anak kecil enggak gitu ya. Anak kecil ketika dia mendengarkan bunyi yang keras, nah dia tiba-tiba ya, terus akhirnya dia kan merasa takut, tidak nyaman, menangis gitu kan. Nah, semacam itu. Itu sebelumnya conditioning. Jadi sebelum conditioning ada dua. Ada netral stimulus, kemudian ada unconditioned stimulus, UCS. Ini adalah unconditioned stimulus, dimunculkan bunyi keras, dan refleks netralnya adalah si anak ini menangis, si little Albert ini menangis karena merasa takut gitu, memunculkan netral refleks atau unconditioned responnya begitu gitu. Jadi itu ada dua kondisi sebelum dia dikondisioningkan gitu. Nah, selama proses eksperimen, ketika si tikus ini yang awalnya ketika Albert ini bertemu dengan tikus ini dia merasa fine-fine aja, lucu gitu misalnya nih, lucu. Nah, tapi si Watson ini mencoba bereksperimen gitu. Jadi ketika si Albert mainan sama tikus, itu kemudian diberikan bunyi-bunyi yang keras, dar gitu. Jadi ketika tikus muncul, habis itu dikasih bunyi dar gitu, atau dikasih bunyi celang gitu. Kalau di sini kan tulisannya celang gitu ya. Nah, kemudian berarti kan yang awalnya ini ada netral stimulus yang dia no fear, dia tidak merasa takut, tetapi karena dikondisikan dengan unconditional stimulusnya bunyi-bunyian keras yang membuat dia tidak nyaman sehingga dia merasa takut, kemudian akhirnya muncullah unconditional responnya adalah dia merasa takut gitu. Nah, maka dari itu after conditioningnya, ketika si Albert menemui tikus putih, dia akan menjadi, tikus putih ini menjadi refleksnya menjadi dikondisikan, dia akan menjadi takut. Nah, ketakutannya ini kemudian tergeneralisasi, tidak hanya ke tikus putih aja, tetapi ke kelinci yang warnanya putih dia juga takut, ke benda-benda yang warnanya putih dia juga takut, ke benda-benda yang berbulu itu dia juga takut, semacam itu teman-teman. Nah, hal semacam itu terjadi nggak sih gitu di kehidupan kita sehari-hari? Itu terjadi banget sih. Jadi dulu saya ingat adik saya sama sekali dulu waktu kecil tidak memiliki ketakutan terhadap katak gitu ya. Jadi ketika ada katak
Dan kebetulan waktu dulu itu adik saya kan lagi belajar jalan, bahasa Jawanya itu merangkang gitu ya. Nah, ketika ada kata loncat-loncat, itu adik saya malah kejar-kejar kata itu gitu. Tetapi oleh ibu saya dikondisikan nih, dia sok-sokan jadi Watson nih. Jadi dia dikondisikan ketika adik saya kejar-kejar kata, ibu saya teriak gitu. Nah, akhirnya menjadi ini, loh kok begitu? Nah, ketika teriak itu menjadi hal yang netral refleksnya kan kalau si bayi mendengarkan teriakan kan menjadi netral refleks, aku harus menghentikan ini, semacam itu. Nah, hal-hal yang semacam itu terjadi banget di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Gitu. Itu percobaannya si Watson gitu. Nah, kemudian kita beralih ke tokoh yang ketiga. Tokoh ketiga yakni ada B.F. Skinner gitu. Nah, B.F. Skinner ini terkenal dengan teorinya yang namanya operant conditioning. Nah, berbeda dari classical conditioning yang diungkapkan sama si Pavlov, operant conditioning ini kalau Pavlov kan mengatakan bahwa perilaku itu muncul karena adanya stimulus dan adanya pembiasaan gitu ya. Jadi kata kuncinya kalau Pavlov ada stimulus, respon itu merupakan muncul karena proses pembiasaan gitu. Nah, si Skinner ini mengungkapkan adanya memaparkan teori yang namanya operant conditioning. Nah, operant conditioning ini agak berbeda karena perilaku muncul ini merupakan suatu konsekuensi. Kata kuncinya beda ya. Yang tadi awalnya pembiasaan dan juga stimulus respon. Nah, kalau Skinner ini mengatakan adanya konsekuensi gitu. Nah, jadi dia mengungkapkan bahwa perilaku itu muncul itu karena ada konsekuensi terhadap sesuatu hal. Maka dari itu dia mengemukakan adanya konsep reinforcement. Nah, reinforcement ini adalah konsekuensi itu gitu, konsekuensi dari hal tersebut atau respon yang diharapkan gitu. Jadi perilaku itu muncul karena dia diberikan konsekuensi atau diberikan reinforcement yang itu memunculkan atau menguatkan perilaku gitu. Nah, konsep reinforcement ini terbagi menjadi dua. Saya rasa teman-teman juga sudah belajar di pengantar psikologi bahwa ada reinforcement positif dan juga reinforcement negatif gitu. Nah, reinforcement positif itu yang bagaimana? Reinforcement positif ini yang namanya reinforcement berarti kan memberikan penguatan. Nah, kalau yang positif adalah adanya penambahan stimulus gitu. Adanya penambahan stimulus atau peningkatan intensitas dari stimulus itu yang hasilnya adalah menguatkan perilaku gitu. Jadi reinforcement positif adalah adanya penambahan stimulus. Nah, kalau reinforcement negatif itu adalah penghilangan stimulus atau penurunan intensitas stimulus gitu. Jadi ada dua kondisi ya. Penghilangan stimulus atau penurunan intensitas stimulus. Nah, contoh gampangannya adalah gini teman-teman. Pasti teman-teman dulu pernah diiniin sih, pernah dikasih aturan nih sama bapak ibunya gitu. Aturannya adalah kalau misalnya kamu mendapatkan nilai 100 gitu, kalau misalnya setiap kali kamu mendapatkan nilai 100, kamu bakal tak ajak jalan-jalan gitu. Jadi kalau setiap kali di setiap ulangan kamu mendapatkan nilai 100, nanti papa ajak jalan-jalan gitu. Papa ajak jalan-jalan lihat kereta misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya gini, kalau mau bubuk nilai 100 aja wis. Kalau misalnya nanti kamu mau bubuk siang, nanti sorenya papa ajak jalan-jalan lihat kereta gitu. Nah, reinforcement positifnya adalah ini penambahan stimulus atau peningkatan intensitas dari stimulus itu. Diajak jalan-jalan naik kereta gitu. Nah, tetapi itu namanya positive reinforcement. Jadi adanya penguatan tingkah laku, penguatan perilaku yang supaya dia mendapatkan nilai 100 terus. Karena apa? Karena dapat stimulusnya adalah ditingkatkan intensitas dari stimulusnya adalah dia naik kereta, jalan-jalan naik kereta. Jalan-jalan lihat kereta gitu. Nah, kalau reinforcement negatif itu gimana? Reinforcement negatif itu adalah penurunan intensitas stimulus. Nah, penguatan perilakunya sama. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kamu nanti dapat nilai 100, kamu nggak perlu bubuk siang kok. Padahal karena apa? Karena dia memang nggak suka bubuk siang gitu. Kamu nggak perlu bubuk siang kalau misalnya nanti kamu dapat nilai 100. Itu reinforcement negatif. Jadi diambil. Jadi sesuatu hal yang tidak disenangi itu diambil atau diturunkan intensitas stimulusnya gitu. Semacam itu. Itu reinforcement positif sama reinforcement negatif gitu ya.
Nah, si Skinner ini juga mengungkapkan bahwa reinforcement ini ada jadwalnya loh gitu. Nah, jadi ada schedule of reinforcement ini. Jadi ada dua jadwal, ada dua schedule dari reinforcement ini, ada continuous reinforcement sama partial reinforcement. Nah, continuous reinforcement adalah seperti tadi. Setiap kali kamu mendapatkan nilai 100, nanti Papa ajak jalan-jalan gitu. Nah, itu adalah penguatan yang diberikan setiap kali individu melakukan perilaku yang diharapkan atau perilaku yang tepat. Ya, ini perilaku yang diharapkan adalah dia mendapatkan nilai 100 gitu ya. Nah, partial reinforcement adalah pemberian penguatannya ini didasarkan pada jumlah respon dan jumlah pemberian penguatan berdasarkan selang waktu. Jadi ada dua jenis. Dua jenis itu yang namanya fix rasio, adanya rasio berdasarkan jumlah respon sama berdasarkan selang waktu atau interval gitu. Jadi partial reinforcement itu tidak continue diberikan setiap kali respon itu muncul, tetapi adalah diberikan berdasarkan jumlah respon atau rasionya atau diberikan pemberian penguatannya berdasarkan selang waktu. Nah, kapan continuous reinforcement ini diberikan dan kapan partial reinforcement ini diberikan? Gini teman-teman, jadi continuous reinforcement itu diberikan kalau misalnya kita masih di awal-awal pembentukan perilaku, penguatan perilaku. Jadi setiap kali perilaku diharapkan itu muncul, itu kita langsung berikan reinforcement. Karena apa? Reinforcement harus diberikan dengan sesegera mungkin, gitu ya. Kalau misalnya itu di-delay, reinforcement-nya di-delay, itu momennya itu kita hilang, gitu loh. Jadi kapan waktu yang tepat kita memberikan continuous reinforcement adalah ketika kita masih awal-awal dalam masa-masa pembentukan perilaku gitu. Jadi dalam masa awal-awal pembentukan perilaku alangkah lebih baik kalau kita menggunakannya continuous reinforcement gitu. Nah, tetapi kan ini ya, kalau perilaku ini sudah terbentuk, itu kan kita nggak harus memberikan continuous secara continuous terusnya. Nah, kita bisa dikuranginya berdasarkan partial reinforcement. Jadi di jeda-jeda gitu. Nah, di jeda-jedanya berdasarkan apa? Di jeda-jedanya berdasarkan jumlah respon atau rasio atau jumlah pemberian penguatan atau selang waktu atau berdasarkan interval gitu. Jadi, pemberian partial reinforcement ini diberikan adalah ketika si perilaku yang diharapkan ini sudah mulai menetap gitu, supaya ini perilaku ini muncul itu bukan karena adanya stimulus dari luar terus, supaya ini perilaku ini terbentuk gitu, tetapi diberikan reinforcement-nya secara parsial gitu. Nah, jadi ada pemberian penguatan ini ada empat bentuk. Jadi ada dua ini sih teman-teman, ada dua kata kunci yang perlu teman-teman perhatikan, yakni rasio, ini berdasarkan jumlah respon, sama interval, ini adalah yang berdasarkan selang waktu. Nah, fix ini adalah yang yang ini menetap, kalau variabel ini yang berubah-ubah gitu ya. Jadi pemberian penguatan dilakukan secara teratur, ini adalah yang menetap, ada aturannya, sudah sesuai jadwal. Kalau yang tidak teratur ini dicelong-celong itu apa? Hari ini diberikan, terus habis itu bisa 2 atau 3 lagi nggak diberikan gitu. Jadi berubah-ubah atau tidak teratur gitu ya. Nah, jadi ada 4 macam konsep atau 4 macam bentuk dalam pemberian partial reinforcement. Yang pertama adalah fixed ratio. Fix ini teratur, rasio ini jumlah responnya. Berarti kalau fixed ratio ini adalah jumlah respon yang teratur yang diberikan. Berarti jumlah respon tertentu itu diberikan sesuai dengan jadwalnya. Misalnya, setelah kamu 1 minggu melakukan perilaku yang diharapkan, misalnya kamu 1 minggu ini kalau rajin cuci piring terus, nanti kamu akan dapat ditraktir mie ayam, misalnya gitu. Jadi setelah misalnya 1 minggu, 1 bulan, 1 hari, semacam itu. Jadi adanya fix itu secara teratur diberikan dengan jumlah responnya juga diberikan. Jadi sudah terjadwal gitu. Nah, contoh fix rasio adalah dalam pemberian gaji tiap bulan kayak gitu. Itu contoh partial reinforcement yang fix rasio gitu. Kemudian yang kedua adalah fix interval. Nah, fix itu teratur, interval ini selang waktu. Berarti ada selang waktunya, misalnya selang waktunya 5 menit.
kemudian diberikan penguat. Jadi ada selang waktunya, teman-teman. Selang waktunya. Kalau ini kan setelah 25 kali. Jadi fixed ratio itu setelah 25 kali. Setelah kamu 7 kali, setelah kamu 7 kali mendapatkan, setelah kamu 7 kali cuci piring gitu, kamu nanti akan ditraktir mie ayam gitu. Nah, kalau yang fixed interval ini berdasarkan selang waktu tertentu. Misalnya adalah kalau misalnya kamu sudah belajar 1 jam, atau misalnya belajar 1 jam, nanti kamu akan mendapatkan penguatnya makan es krim semacam itu gitu. Kemudian yang variabel rasio, variabel itu adalah yang tidak teratur. Rasio ini jumlah respon. Jadi jumlah perilaku responden yang terjadi tidak ditentukan secara kaku. Jadi setelah 5 sampai 15 kali nanti akan diberikan kayak gitu. Jadi enggak kaku. Kalau yang fix rasio ini kan kaku ya, jadi kamu harus 7 kali gitu. Nah, kalau variabel rasio itu ya wes lah antara 5 sampai 7 kali nanti kamu dapat reinforcement gitu. Itu yang variabel rasio. Nah, kalau variabel interval itu adalah waktu pemberian reinforcement ini di antara selang waktu tertentu, misalnya antara 3 sampai 5 menit. Jadi variabel ini yang tidak menetap semacam itu. Begitu. Nah, aplikasinya gimana sih? Implikasinya gimana sih kalau misalnya teorinya Skinner ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisa nggak sih reinforcement ini kadang-kadang bisa menjadi suatu perilaku negatif ini bisa menjadi reinforcement positif bagi seseorang gitu. Nah, saya punya 2 kasus nih teman-teman, dan mungkin nanti teman-teman bisa komentar di bawah ya. Teman-teman bisa menuliskan responnya teman-teman terkait dengan tanggapannya teman-teman terkait 2 kasus ini gitu. Nah, yang pertama itu gini, ada anak nangis minta es krim gitu. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke mall, kemudian ada ibu sama anak lagi jalan-jalan ke mall, kemudian anaknya nangis minta es krim gitu. Nah, mamanya tahu nih, ibunya tahu ini es krimnya itu nggak cocok. Maksudnya anaknya ini tidak ada waktu yang tepat dia harus minum es krim karena suhu tubuhnya lagi demam gitu. Nah, akhirnya ibu tidak memberikan es krim. Kemudian si anaknya menangis gitu. Anaknya menangis tetapi si mama bersikukuh tidak ngasih gitu, tidak ngasih. Nah, kemudian tangisnya mereda. Nah, ini adalah gini teman-teman. Kemudian anak belajar bahwa tidak akan minta es krim dengan cara menangis gitu. Nah, tetapi bagaimana kondisinya kalau misalnya kejadiannya gini. Anak jalan-jalan ke mall sama ibunya, anak nangis minta es krim, kemudian sama ibu diberikan. Nah, kemudian anak akan belajar gini, oh, aku akan dapat es krim kalau misalnya aku menangis gitu. Jadi si anak kemudian kan ketika ibu membelikan es krim kan anak dapat es krim. Nah, kemudian anak akan berpikir gini, oke, berarti untuk mendapatkan es krim aku akan menangis. Nah, bisa jadi ini akan menjadi suatu reinforcement. Jadi perilakunya kita kadang-kadang bisa menjadi suatu reinforcement positif bagi si anak itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ibunya itu memberikan es krim, maka perbuatan menangis ini yang dikuatkan. Nah, ini kan kita kan sebenarnya inginnya kan nggak seperti itu toh. Jadi kadang-kadang hati-hati banget kalau misalnya teman-teman mempraktekkan reinforcement ini. Bisa jadi reinforcement ini menjadi dua mata pisau ya. Jadi kapan kita memberikan penguatan dan kapan kita tidak memberikan penguatan itu kita harus atur banget supaya apa? Supaya perilaku yang kita harapkan ini yang muncul, bukan malah seperti ini, bukan malah si anak bisa belajar bahwa aku akan mendapatkan es krim kalau misalnya aku menangis. Karena apa? Karena si ibunya tidak bersikukuh, tapi dia bukan lemah sih. Ibunya tidak tega memberikan es krim, dan ini dianggap bahwa ini akan menjadi suatu reinforcement positif gitu. Semacam itu, gitu teman-teman. Nah, gimana tanggapannya teman-teman terkait dengan dua kasus yang saya ceritakan tadi? Teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, gitu. Nah, mungkin itu saja hal yang kita pelajari dari aliran behaviorism. Kemudian nanti tanggal 17 November kita akan ketemu
mungkin kita tidak akan ada ini ya, tidak akan ada kuis ya. Jadi teman-teman bisa diskusi bareng untuk membahas psikoanalisa di pertemuan ke-12. Kita di pertemuan ke-12 akan membahas tentang Sigmund Freud, Carl Jung, sama Adler gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan aliran behaviorism. Kita sudah belajar tentang Pavlov, terkait dengan classical conditioning-nya. Kita juga sudah belajar tentang Watson, respons stimulus dan juga percobaannya terhadap Little Albert. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Skinner, tentang teorinya operant conditioning gitu ya. Nah, saya harap penjelasan ini cukup membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang paradigma behaviorism gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Kita sudahi saja. Sampai jumpa. Dadah. Salam sehat selalu.